Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita tidak membahas tafsir, tapi kita akan membahas tentang persiapan atau bekal-bekal Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Tentu kita akan memurojaah sedikit tentang materi-materi puasa dan yang lainnya, karena tidak ada hal yang baru dalam agama kita. Semuanya sudah pernah dibahas, cuma mimba bil murojaah, karena hayatul ilmi bil murojaah. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kala mendekati masuknya Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah yubashshiru ashabahu. Adalah Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Sebagai apa? Bentuk motivasi, penyemangat bagi mereka. Apa itu? Qad ja'akum Ramadan. Akan datang pada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Pak disebut Ramadan karena romdo. Romdo itu panas yang bersangatan. Karena bulan Ramadan pasti puncak-puncak panas. Karena terjadi di Saifiyah, di musim panas. Nggak ada cerita istilahnya Ramadan itu di musim dingin, pasti di musim panas. Di saat-saat matang-matangnya buah korma, karena buah korma itu membutuhkan panas, suhu yang panas. Nah, qad ja'akum Ramadan, akan datang Ramadan kepada kalian. Timbul pertanyaan bagi kita semua, bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan? Ini sama nanti dengan cara penentuan masuknya bulan-bulan yang lainnya. Apakah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Perlu diketahui secara garis besar dulu Pak, bahwa tanggalan Hijriyah itu berkisar antara 29 atau 30. Tidak ada 28-nya atau 31-nya. Makanya dia lebih pendek daripada Syamsiyah, Masehi gitu. Karena ini menggunakan patokan bulan. Kalau Masehi menggunakan patokan matahari. Nah, bagaimana cara menentukan masuknya Ramadan? Ada 4 cara. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal tanggal 1. Kapan itu? Nah, karena diperkirakan nanti hari Selasa atau hari Rabu, atau Muhammadiyah sudah hari Senin berpuasa ya, sudah menentukan, maka kita sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melihat hilal tanggal 1 dengan kasat mata kita, nanti di tanggal 20 Sya'ban, 29 Sya'ban, kalau sekiranya jatuhnya 29 Sya'ban ini di hari Senin, maka disitulah nanti di sore harinya kita diperintahkan melihat kemana Pak? Ke arah tenggelamnya matahari. Kalau kita di Balikpapan ini nggak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh IKN. Terhalang ibu kota negara Nusantara itu. Nggak bisa lihat. Yang bisa lihat orang-orang yang di Banjar sana mungkin, atau di Sulawesi Selatan. Yang lihat langsung tenggelamnya matahari. Nah, di sore hari tanggal 29 Sya'ban kita ke sana melihat di pinggir pantai atau di atas gunung yang tinggi. Kita lihat. Nah, nanti hilal itu akan muncul Pak setelah tenggelamnya matahari. Nggak ada cerita hilal itu kelihatan sebelum tenggelam matahari. Kenapa? Karena bulan itu meminjam cahaya dari matahari. Paham? Meminjam cahaya dari matahari. Jadi pas tenggelam matahari akan muncul hilal tanggal 1. Ini pasti muncul ini. Tanggal 1 ini. Cuma sesaat saja, beberapa menit gitu muncul, terus hilang. Ya.
Kalau ada yang lihat, contoh Pak Wahyu nih, lihat perwakilan dari DKM sih, lihat ke sana. Kemudian dia lihat ya. Terus diinformasikan kepada Pak Jokowi bahwa sudah atau yang mewakili Kemenak mungkin. Tapi nggak percaya. Saya nggak percaya berita dari kamu. Maka Pak Wahyu nggak boleh ngabarkan kepada yang lain lagi. Kepada jamaah ngajak-ngajak, ini saya sudah lihat hilal, kita puasa aja, nggak boleh. Pak Wahyu berpuasa aja sendiri. Dengan keyakinan sudah melihat hilal. Kenapa? Karena pemerintah nggak mau menerima informasi kita. Sudah, kita nggak boleh lagi ngajakin yang lain. Yang jadi masalah kalau terhalangi pandangan kita dengan apa? Dengan awan atau dengan badai. Maka solusi yang kedua adalah fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban salasin. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Ini cara yang kedua, Pak. Paham? Taruhlah tadi hari Seninnya 29 kan ya. Berarti lusa baru kita berpuasa. Paham? Karena tanggal 30 Sya'bannya di hari Selasa. Paham? Di hari Selasa. Jadi disempurnakan Sya'bannya menjadi 30. Maka sudah pasti hari Rabunya puasa. Paham? Karena tanggalan nggak ada yang lebih. Maksimal berapa, Pak? 30. Maka pasti satu Ramadannya hari Rabu. Paham? Ini kalau terhalangi pandangan kita melihat. Jadi karena sekarang ada alat yang canggih pakai teropong gitu, maka dilihat lagi ini derajat berapa derajat ini, 2 atau 3 kan? Terkadang sekarang pemerintah menentukan harus ketinggiannya 3 derajat. Kalau masih 2 ini enggak diterima. Nah, Anda bisa melihat dengan langsung apakah 2 derajat atau 3 derajat gitu. Yang penting kelihatan, maka sudah boleh berpuasa. Nah, jadi apa? Disempurnakan Sya'bannya menjadi berapa, Pak? 30. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dipersempit Sya'bannya. Apa maksudnya ini? Sya'bannya hanya jadi 29 saja. Tadi di hari Senin nggak kelihatan nih hilalnya karena awan, karena ada badai dan yang lainnya. Maka Sya'bannya dicukupkan 29. Besoknya kita langsung berpuasa. Maka hari Selasa ini jadilah Yaumus Syak, hari yang diragukan. Nampak? Sehingga orang yang tiba-tiba langsung mau berpuasa nggak boleh, karena ini adalah hari yang diragukan. Kecuali dia punya kebiasaan Senin Kamis atau Ayyamul Bi atau Shaumu Daud, maka boleh dia berpuasa di hari Seninnya. Yang nggak boleh itu yang dia nggak ada kebiasaan langsung berpuasa di hari tersebut. Sementara ini adalah hari yang diragukan. Ini cara yang ketiga. Tampak mempersempit Sya'ban. Karena memang banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan makna faqduru atau qadaru atau qadar, itu maknanya dipersempit, Pak. Faman qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang dipersempit rezekinya. Jadi makna faqduru persempitlah Sya'ban menjadi 29. Berarti besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Cara yang keempat adalah berpuasa nunggu pengumuman dari pemerintah. Karena ini adalah juga dalilnya. Puasa itu di mana kalian berpuasa seluruhnya. Berlebaran di mana kalian berlebaran seluruhnya. Nah, ini 4 cara yang syar'i ya, Pak ya, menentukan masuknya tanggalan 1 Hijriah. Adapun cara-cara yang lain seperti hisab, seperti melihat pasang surutnya air atau melihat tanggalan Jawa, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Nah, sekarang tinggal menentukan hari apa tanggal 29 Sya'ban. Paham, Pak? Kalau Muhammadiyah mengatakan tanggal 29 Sya'ban jatuh di hari Minggu, mereka lihat di sore hari tersebut, di sore hari Minggu. Tapi masalahnya mereka langsung sudah mematok tanpa melihat
lihat atau enggak gitu kan ya, langsung mematok hari Senin. Sudah jauh-jauh hari mereka sudah menghitung sesuai dengan dengan perhitungan mereka. Nah, ini cara menentukan apa Pak? Masuknya tanggal 1 Ramadan. Sehingga dengan ini kita nanti tidak ragu-ragu lagi. Tidak ragu-ragu lagi hari Selasa kah ataukah hari Rabu. Kalau hari Selasa berarti begini, kalau hari Rabu berarti begitu. Tambah. Qad ja'akum, kita kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi. Qad ja'akum Ramadan, akan datang pada kalian Ramadan. Syahrun mubarak. Ini keutamaan Ramadan, Pak. Bulan yang diberkahi. Dan ini tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Sya'ban, Rajab, Dzulqa'dah dan yang lainnya enggak. Yang diberkahi hanya Ramadan. Berkah itu maknanya adalah kasratul khair fi, banyaknya kebaikan di dalamnya. Di Ramadan kebaikan dunia dan akhirat dilipat gandakan. Kue-kue yang tidak pernah muncul di bulan-bulan luar Ramadan akan muncul di bulan Ramadan. Ya bingkanya, ya onde-ondenya, macam-macam kue-kue yang ini berkah kan. Terus harga-harga melonjak, menguntungkan bagi sebagian pedagang-pedagang. Minyak goreng mahal, tepung mahal dan yang lainnya. Keberkahan bagi bagian pedagang. Kenapa kira-kira Pak harga-harga menjadi melonjak? Dikarenakan sebagian kaum muslimin buka daun sahurnya wah-wahan. Ada semua, ada es cendolnya, es telernya ketika buka. Akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh si pedagang, bahwa kaum muslimin pasti belanja nih. Dinaikkan harganya. Kalau sekiranya kaum muslimin bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma, kira-kira minyak goreng akan naik nggak Pak? Tepung akan naik nggak? Enggak kan? Siapa yang mau beli? Orang bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma. Sesuai dengan apa? Sunnah. Apa enggak turun 10 kilo Pak Wahyu ya? Bisa turun 20 kilo ini kalau buka dan sahurnya pakai korma. Ternyata Pak bikin kuat memang korma itu. Kita makan 5 biji atau 6 biji ketika sahur itu bertahan sampai jam 1, jam 2. Tapi ketika kita buka dengan nasi atau apa gitu, lontong, ini jam 9 sudah keroncongan. Apalagi kue-kuean saja kita buka, Pak, sahur. Itu pasti apa? Cepat laparnya. Nah, tapi keberkahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan ibadah. Coba perhatikan nih Pak, bahwa di bulan Ramadan itu seluruh rukun Islam dijalankan. Kecuali haji. Haji pun digantikan dengan apa? Dengan umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Rasulullah. Coba lihat. Sempurna sudah. Makanya dia disebut dengan apa? Bulan yang diberkahi. Karena banyaknya aktivitas ibadah di dalamnya. Belum lagi pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Nah, banyak orang-orang yang mau memanfaatkan ketika dia bersedekah, nanti aja tunggu Ramadan kita bersedekah. Mau berbuat baik, nanti aja di bulan Ramadan. Inilah yang kadang membuat dia lalai di bulan Sya'ban. Orang-orang yang seperti ini, nanti aja pas Ramadan aja kita sedekahnya. Nanti aja pas puasa Ramadan aja kita rajin puasa. Inilah yang membuat apa? Mereka lalai di bulan Sya'ban. Ketika Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa engkau rajin banget berpuasa di bulan Sya'ban ini? Sementara di bulan-bulan yang lainnya enggak. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yakfulu anhun nas." Itu adalah bulan di mana manusia lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u al-a'malu fihi ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amalan-amalan soleh diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Jadi ini, kenapa bulan Ramadan diberkahi, Pak?
karena banyaknya aktivitas ibadah di dalamnya. Paham? Ini dari sisi agama, dari sisi ibadah. Dari sisi dunia, yaitu tadi banyaknya apa? Keberkahan yang lain yang mereka bisa teroleh di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama, syahrun mubarak. Yang kedua adalah iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan pada kalian di bulan Ramadan berpuasa. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Dan ini tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lainnya, hanya di bulan Ramadan saja. Istilahnya apa Pak? Perbandingannya 1 bulan dibandingkan 11 bulan kan ya? Atau hanya 1 kali dalam 1 tahun, 1 bulan dalam setahun. 11 bulan kita diberikan kebebasan makan dan minum, berhubungan, terserah gitu lakukan siang dan malam. Nah ketika datang bulan Ramadan, di siang harinya kita disuruh imsak, menahan, makan, minum, berhubungan dan seterusnya. Sebagai bentuk apa Pak? Sihya, kesehatan badan kita. Pencernaan kita diistirahatkan di bulan Ramadan. Tapi ada juga nanti setelahnya balas dendam. Ketika datang waktu berbuka, semua disikatnya akhirnya apa? Uleran. Mau bangun saja setengah mati. Apalagi ke masjid untuk salat maghrib. Jadi balas dendam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Tapi alhamdulillahnya Pak, hanya satu bulan. Tidak 2 bulan atau 3 bulan dalam setahun. Hanya satu bulan. Tapi banyak juga manusia yang semangat gitu, kenapa enggak Syawal nanti Ramadan lagi ya? Atau Dzulqa'dah nanti Ramadan lagi ya? Enggak. Hanya 1 bulan ini saja. Kenapa Pak? Karena ini berkaitan erat dengan syahwat perut kita dan syahwat kemaluan kita. Iya. Coba bayangkan kalau sekiranya kewajiban Ramadan sama dengan kewajiban sholat, setengah mati kita kan Pak, mau makan, puasa jangan makan dulu. Malam puasa lagi. Akhirnya kita nggak sanggup. Ini adalah amrun la yutok, perkara yang tidak disanggupi oleh manusia. Maka Allah hanya mewajibkan 1 bulan, itu pun hanya di siang harinya saja. Di malam harinya kita kembali lagi diberikan kebebasan. Nah, tujuan Allah adalah la'allakum tattaqun. Ini tujuan utama dari apa? Dari pensyariatan puasa di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa. Apa kira-kira Pak pendidikan takwa yang diraih di bulan Ramadan? Coba perhatikan Pak, di saat kita berpuasa itu, kita kan sebenarnya bisa ya masuk ke dalam warung yang ditutup pakai tirai, sembunyi-sembunyi makan gitu, contoh Makassar, konro, kita bisa makan kan ya, diam-diam, tidak dilihat oleh orang. Tapi itu semua kita tinggalkan, kenapa? Karena kita merasa muraqabah, merasa diawasi. Kita bisa saja minum ketika wudu mungkin, kumur-kumur nelan dikit, nggak ada orang tahu, kan? Tapi itu semua kita tinggalkan, kenapa? Karena keyakinan bahwa kita sedang dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan yang tertinggi, yaitu muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi puasa ini Pak, ternyata tidak ada ibadah yang setara dengannya. Dari sisi apa ini? Coba bayangkan Pak. Ibadah puasa, ketika ada orang berpuasa, itu nggak ada satupun manusia yang tahu dia sedang ibadah. Ada? Kecuali dia ngomong, lemas-lemas, terus ditanya temannya, ngapain kamu? Kok lemas kelihatannya? Iya, saya lagi puasa nih. Baru dia ketahuan kan? Coba dia nggak ngomong, orang nggak ada yang tahu dia sedang apa? Ibadah puasa. Maka Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Memang ikhlas hamba itu melakukan itu. Sekaligus hanya ibadah puasa Pak yang tidak pernah diperuntukkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Tidak pernah orang musyrik itu berpuasa karena patung mereka, atau orang Nasrani berpuasa karena Nabi Isa, atau orang Yahudi berpuasa karena Uzair. Enggak ada. Semuanya mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Dan ini ditutup di luar Ramadan. Ini kan kesempatan, Pak. Kesempatan bagi mereka memperbanyak ibadah agar bisa masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Bukankah pintu surga itu ada yang namanya pintu sholat, pintu royan khusus bagi orang-orang yang berpuasa, pintu sodako, pintu jihad, dan yang lainnya. Banyak sekali nama-nama pintu surga. Ada 8 jumlahnya. Dan ini kesempatan. Kita mau masuk pintu sodako, ya perbanyak sodako. Mau masuk pintu lewat pintu sholat, ya perbanyak sholat. Paham? Pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan. Seandainya, Pak, di Ramadan, mulai dari awal hingga akhir, diskon besar-besaran di mal-mal di Balikpapan ini, 95% diskonnya. Tinggal 5% aja yang dibayar. Pasti orang akan bersemangat, berlomba-lomba ke sana kan? Ini diskon Allah Subhanahu wa taala, kurang ada yang percaya, kurang ada yang mau. Akhirnya apa? Ya dia masuk ke bulan Ramadan sebagaimana di bulan Sya'ban biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa baginya. Kemudian keutamaan yang keempat, tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Yang jumlahnya ada 7. Agar apa? Agar mereka stop dulu deh maksiat di bulan Ramadan. Stop dulu ghibah, menceritakan keburukan Jokowi, menceritakan keburukan KPU dan MK dan yang lainnya. Stop dulu bicara itu. Paham? Yang sudah biarlah berlalu. Gak usah diulangi lagi, sudah cukup. Kenapa kita mau berpuasa nih? Kita mau mencari pahala dari puasa kita. Jangan-jangan kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Karena rubba shaimin laisa lahu illa ju. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak ada yang dia dapat kecuali rasa lapar saja. Kenapa, Pak? Karena dia berpuasa masih juga ngibahin pemerintah, masih juga menceritakan kejelekan orang dan yang lainnya, bohong. Dikit dapat informasi dari media sosial dia share sana sini, padahal ini belum tentu kebenarannya. Maka kata Rasulullah, "Man lam yada qaula zuri wal amali bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, ghibah dan yang lainnya, sementara juga dia mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat terhadap puasa yang dia lakukan. Tidak ada pahala yang dia dapat. Kenapa, Pak? Karena puasanya dia barengi dengan maksiat atau dosa. Jadi stop. Yang jadi masalah, apakah batal puasanya? Ketika ada seorang puasa tapi sambil melihat akhwat, baik secara online maupun offline, dia lihat. Maka kita lihat nanti. Kalau sekiranya dia lihat akhwat hanya sekali sepintas gitu, maka tidak mengapa. Ini rezeki. Lakal ula kata Rasulullah, bagimu pandangan pertama. Maka pandangan yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu adalah dosa. Nah kalau dia lihat-lihat terus akhwat tersebut di media sosial atau di pasar, dia lihatin terus, menyebabkan dia keluar madhinya. Madhi, Pak, ya, cairan putih kental gitu, pelumas alami keluar. Maka orang ini berdosa, mengurangi pahala puasanya. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Paham? Dia lihat terus menerus sampai keluar maninya, maka batal puasanya. 6.
Berapa sudah keutamaan Ramadan? Ada 4 ya. Yang kelima adalah watughallu fihi syayatin. Setan-setan besar dibelenggu di bulan Ramadan. Apa kira-kira Pak konsekuensinya tak kala setan-setan besar dibelenggu di bulan Ramadan? Maka Bapak akan lihat banyak orang yang semangat ibadah. Yang tadinya dia nggak pernah sholat berjamaah, datang sholat berjamaah, datang meramaikan sholat tarawih. Padahal di bulan Sya'ban, Rajab dan ini nggak pernah hadir wajah tampangnya ini di masjid. Kok tiba-tiba iya? Karena setan nggak menghalangi dia, setan besar nggak menghalangi dia. Akhirnya apa? Orang bersemangat. Ada yang dapat hidayah, ada yang nanti Syawalnya dia nggak sholat lagi. Pokoknya apa? Dia mudah melakukan ibadah di bulan Ramadan karena tidak ada setan besar yang mengganggunya, yang menghalang-halanginya. Tapi yang ada hanya setan-setan kecil. Itu mudah kita tinggalkan. Jadi ini kesempatan. Untuk apa? Untuk kita semangat karena setan-setan yang menghalangi kita, membisikkan kita sedang dibelenggu. Kemudian keutamaan yang terakhir, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Rasulullah di sini menyebutkan di bulan Ramadan. Bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir. Kenapa ini dirahasiakan? Agar hamba tersebut semangat terus. Kalau sudah dipatok bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27, kayak orang-orang Badui Pak di Yaman sana, ketika malam 27 itu masjid penuh. Orang-orang Badui yang nggak pernah sholat, mereka datang mencari Lailatul Qadar. Kita apa? Mall yang penuh. Mall yang diserbu, pasar yang diramaikan untuk mencari diskon besar-besaran. Mereka enggak, masjid itu ya penuh. Kenapa? Karena mereka mencari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu semangat dari awal hingga akhir. Meskipun kata Rasulullah menyuruh kita untuk mencari di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Apakah 21, 23, 25, 27, 29? Karena ini kebiasaannya. Apa yang kita dapatkan Pak di malam tersebut kalau kita mendapati? Maka ibadah yang kita lakukan di malam itu dikali 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Ketika kita bersedekah atau sholat malam atau zikir itu dikali 83. Siapa yang sanggup dari kita beribadah 1 tahun full saja ibadah tarawih? Nggak ada yang sanggup kan? Nah, cukup dengan malam Lailatul Qadar kita dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat Pak, ini bagi mereka yang punya kesiapan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Gambarannya seperti ini Pak. Kalau dikabarkan bahwa malam ini akan datang Pak Jokowi ke Balikpapan. Kalau dikabarkan Pak Jokowi akan menebarkan sepeda, baju kaos, uang, atau diajakin selfie, siapa yang datang lebih awal diajakin selfie sama beliau. Ini kan keutamaan yang ditebarkan kan? Orang-orang yang bersiap akan datang ke sana, rela berpanas-panas, rela berdesak-desakan untuk mencari keutamaan dari Pak Jokowi. Ada juga yang dia tetap di rumahnya senang dengan kehadiran Pak Jokowi. Ada juga yang nggak senang. Wah, Pertalite mau dihapus lagi, macam-macam dia menulis. Masyarakat susah, beras setengah mati, antrian ini sudah hampir 10 tahun kezaliman terus dilakukan, nggak ada berhenti-berhentinya. Akhirnya apa? Yang ada hanya kebencian, nggak ada kesiapan diri untuk menjemput Pak Jokowi. Orang yang seperti ini nggak ada keutamaan yang dia dapat dari Pak Jokowi. Maksudnya apa? Dimanapun Anda berada nanti, Anda bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau Anda sudah bersiap, sudah senang mau mendapatkan malam tersebut. Apakah Anda di kantor, di tempat kerja, di pasar, di rumah, di masjid iktikaf gitu, maka Anda bisa mendapatkan kalau ada kesiapan dan kesenangan untuk menjemputnya. Jadi malam Lailatul Qadar
Disebut dengan Lailatul Qadar karena di dalamnya takdir sanawiyah, adanya takdir penentuan 1 tahun ke depan. Pak, namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah menutup hadisnya, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka pasti di luar Ramadan juga akan terhalangi. Maknanya adalah orang-orang yang enggak mengambil kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka susah nanti ya dia dapat kebaikan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kesempatan ada, dia tidak manfaatkan. Apa? Kesempatan ada, dia tidak manfaatkan. Sementara yang kita inginkan bahwa orang ini semangat terus-menerus hingga bulan-bulan yang lain yang datang. Disebutkan di hadis yang lain, walillahi utaqa'u minan nar, dzalika kullalaila. Keutamaan Ramadan lagi, di setiap malamnya itu ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka jahanam. Ini keutamaan yang ke-7. Pak? Jadi ada orang yang sudah divonis, sudah ditakdirkan dia masuk neraka karena kebaikan dia, amalan ketaatan dia di bulan Ramadan, akhirnya dia apa? Utaqo, dilepaskan. Diganti takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takdir yang lebih baik. Dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Kita masuk kepada, masih ada waktu 2 menit lagi. Kita masuk ke syarat-syarat. Syarat-syarat bagi mereka yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Islam. Haruslah apa? Muslim atau beragamakan Islam. Menunjukkan nanti bahwa non-muslim tidak ada kewajiban berpuasa. Kalau mereka berpuasa, maka puasanya enggak diterima. Kapan diterima, kapan berbuah pahala ibadah puasanya ini? Tak kala dia masuk ke dalam Islam nantinya. Mungkin 10 tahun lagi dia masuk Islam, baru dihitung ibadah puasa yang dilakukan ini. Tapi kalau dia tinggalkan puasa tadi, enggak dia puasa nih, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang muslim saja yang meninggalkan puasa dia disiksa, apalagi orang kafir, lebih utama lagi untuk disiksa. Ini syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua adalah taklif atau mukallaf. Orang yang mau berpuasa haruslah mukallaf, sudah dibebani syariat, dia berakal dan dia sudah balik. Menunjukkan anak kecil nanti tidak ada kewajiban berpuasa, tapi dididik, dilatih, diajakin sahur. Ketika nanti dia lapar, diiming-imingi mainan, mungkin main game, kamu main game aja ya, oh iya, atau diajakin berenang mungkin untuk menghilangkan keinginan dia untuk makan. Kalau diiming-imingi sesuatu bisa bertahan sampai jam 6 sore ya dikasih. Atau kalau enggak bisa lagi, dia pasti lapar, rengek-rengek minta makan. Udah kasih makan, kemudian setelah itu lanjut lagi puasanya. Sebagai bentuk apa? Pendidikan dan latihan. Jangan apa, nak tunggu dulu nak sampai jam 12 tunggu azan biar dapat setengah puasanya. Enggak ada puasa setengah hari. Kasih aja makan kalau lapar. Setelah itu lanjut lagi. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kudroh, kemampuan. Orang yang mau berpuasa itu punya kemampuan. Menunjukkan nanti orang yang tidak mampu tidak ada kewajiban puasa. Orang yang tidak mampu itu Pak ada 2 tipe. Tipe yang pertama, dia tidak mampu tapi tidak tetap pada dirinya. Kadang datang, kadang enggak. Contoh gini, kita kan sekarang sehat Pak ya. Kita belum tahu nanti ternyata masuk Ramadan kita sakit. Sakit. Yang sakit jika kita berpuasa memperlambat sembuh atau malah menambah sakit kita, maka kita tidak wajib berpuasa. Tapi kalau kita mau berpuasa boleh. Boleh untuk berpuasa.
Tapi kalau sekiranya memudaratkan kita, haram berpuasa. La taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Ini bagi orang yang sakit. Tapi kalau sekiranya dokter sudah memvonis bahwa kamu ini sakitnya sudah menahun, sudah nggak ada lagi sembuhnya sudah, nggak mungkin lagi nih sembuh ini. Ya sudah, Anda terus nggak berpuasa. Apa nanti kewajibannya? Kewajibannya adalah fidyah. Karena dia ketidakmampuannya sudah bukan tori lagi, tapi senantiasa terus menerus seperti itu. Ini yang dia ketidakmampuannya itu datang dan pergi. Adapun orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka ketidakmampuannya ini terus menerus kan? Maka kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Membayar fidyah setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Berapa fidyahnya? Fidyahnya nanti 1 mud atau 2 mud. Kalau 1 mud itu madhab Syafi'i, kalau 2 mud itu madhab Hambali. Berupa makanan mentahan, beras gitu. 1 mud itu kalau 1 sok kan 4 mud Pak ya. 1 sok itu ukuran zakat fitrah, zakat fitri. Taruhlah zakat fitri itu 3 kilo. 3 kilo bagi 4 berapa Pak? 3 kilo bagi 4 7,5 ya. Nah 750 gram ya. Nah 750 kita mau ngambil mazhab Syafi'i mungkin 750 aja. Kalau kita mau mengambil mazhab Hambali berarti 1,5 kilo per hari puasa yang kita tinggalkan. Kalau kita mau tambahkan sarden, telur, indomie, itu perkara yang sifatnya sunnah, bukan apa? Bukan kewajiban. Yang wajib ini hanya tadi 750 atau 1,5 kilo. Nah, adapun istri yang sedang hamil atau sedang menyusui, ini nanti tergantung dikiaskan kemana, disamakan kemana. Apakah kepada orang yang sakit ataukah kepada orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Karena ini tidak ada dalilnya wanita yang hamil atau menyusui ini. Tinggal dikiaskan kemana. Kalau bapak sanggupnya karena setiap tahun berisi terus istrinya, maka yang lebih mudah adalah bayar fidyah. Pak? Sekarang masuk Ramadan hamil, nggak puasa. Nanti jalan-jalan kehamilan, kemudian datang bulan Sya'ban. Masuk ke Ramadan berikutnya melahirkan, menyusui lagi kan? Kapan kira-kira? Nanti setelah Ramadan berisi lagi, hamil lagi. Datang lagi Ramadan berikutnya menyusui lagi, karena lahir lagi anak yang kedua. Maka berat untuk mengqadha. Maka dia lakukan fidyah. Nah ini mungkin Pak yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan tentang Ramadan ini? Apa Pak? Umur bulan. Iya, kenapa? Oh enggak mesti, karena patokannya tadi itu lihat hilal. Iya, setiap saat bisa berubah. Karena tadi patokan melihatnya tadi Pak. Ada nggak dilihat akhirnya dipersempit atau disempurnakan, berubah lagi kan? Bisa jadi 29 atau 30. Iya bisa. Nggak mesti ini Sya'ban 30 nanti Ramadan juga 30, Syawal juga 30, nggak ada kayak gitu. Itu Masehi, sudah dipatok kan? Nah, yang lain Pak? Sudah dimasuk. Kalau dipersempit jadi 29 Sya'ban Pak,
masuk, berarti nanti kemungkinan besar 29 Ramadan. Nggak ada 28-nya. Karena sudah pasti kalau 30 berarti 29, kalau dikurangi 1 kan? Nggak ada 28-nya. Pasti itu, Pak. Kalau tadi kita ambil yang dipersempit, ya sudah berarti nanti kemungkinan besar puasa hanya 29. Nggak bisa 30. Karena nanti akan masuk lagi 1 Syawal kan? Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.